Oke, kita lanjut kembali untuk materi pembelajaran kita. Nah, pada video hari ini kita tetap masih membahas tentang contoh di dalam teknik motion guide. Nah, dalam hal ini kita akan membuat beberapa objek itu akan dilakukan atau dibuat lintasan juga ke dalam beberapa lintasan objek yang lain ya. Nah, sebagai contohnya apa dan hasilnya bagaimana? Mari kita sama-sama perhatikan untuk video pembelajaran kita. Oke, yang pertama di sini kita sediakan dulu, kita ganti dulu sini namanya objek 1. Nah, kita buat aja di dalam objek 1 dari oval tool. Lalu struknya kita hilangkan aja deh, no stroke. Sedangkan warna fill-nya kita buat gradient merah. Lalu kita buat objek pertama ini. Oke, jadi kita buat objek pertamanya seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mulai bagian yang berikutnya. Kita boleh klik kanan seperti biasa, kita akan aktifkan. Oke, di sini kita akan aktifkan lintasannya. Jadi caranya tinggal diklik kanan, lalu seperti biasa kita pilih Add Classic Motion Guide. Nah, setelah kita pilih Add Classic Motion Guide, kita pastikan kita sedang aktif di layer motion guide-nya. Lalu kita pilih oval tool. Kita pilih oval tool. Dengan status stroke-nya kita buat aja stroke-nya berwarna merah. Fill-nya kita pilih no fill karena kita hanya butuh garis bordernya ya. Jadi di sini kita buat seperti ini. Oke, ini dia bagian yang pertama. Nah, sebelum kita lakukan pemotongan dan lain sebagainya, di sini kita copy dulu karena kita butuh nanti untuk lintasannya ini. Jadi ini kita copy dulu. Caranya ini boleh diklik kanan copy. Oke, setelah kita copy, nah kita kan membuat bahwa inilah yang menjadi lintasan kita. Permasalahannya adalah kalau yang namanya ini lintasan berarti kita kan butuh ada titik awal dan titik akhir. Sementara objek lintasan kita ini tidak punya titik awal dan akhir, maka kita bisa melakukan sedikit trik. Caranya kita blok sedikit yang di atas seperti ini, blok sedikit saja. Setelah blok sedikit kita tekan delete sehingga dia sudah ada titik awal dan akhirnya. Oke, kalau sudah kita langsung saja membuat animasinya. Kita buat juga animasinya nanti dia per 4 detik ya. Pada saat nanti objeknya ini akan berkeliling mengikuti lintasan selama 4 detik. Maka di sini langsung di frame 96, klik kanan, insert keyframe untuk objek 1, sedangkan untuk lintasan sama. Di sini kita pilih boleh insert keyframe, boleh insert frame, karena lintasannya tidak dianimasikan. Nah, setelah itu, apa yang mau kita lakukan? Sama seperti tadi. Di frame awal, frame akhir kita sudah kunci. Step yang kedua kita tinggal aktifkan Create Classic Motion Twin-nya. Caranya klik kanan, Create Classic Twin. Nah, sebelum kita lanjut, jadi di video sebelumnya sebenarnya kita sudah bahas apa sih sebenarnya bedanya antara Create Classic dengan Create Motion. Sebenarnya Create Classic ini adalah Create Motion Twin di Flash versi-versi sebelumnya. Jadi di versi sebelumnya, di dalam Flash, Create itu hanya ada dua, Create Motion dan Create Shape Twin. Nah, jadi setelah muncul di versi-versi terbaru, dia jadi 3, Create Motion, Create Shape, dan Create Classic. Nah, sedangkan kalau Create Classic Twin dengan Create Motion Twin sebenarnya sama-sama Motion Twin. Bedanya kalau Create Classic Twin, ini adalah untuk teknik animasi Motion Twin yang pertama kali diciptakan, sedangkan Create Motion Twin yang ini yang terbaru. Dia sudah bisa mendukung beberapa komponen kegiatan sekaligus. Kira-kira seperti itu. Nanti kita akan coba bahas untuk yang Create Motion Twin-nya ya. Oke, kita lanjut kembali. Setelah itu, kita aktifkan Create Classic Twin. Setelah kita aktifkan Create Classic Twin, kita tinggal tentukan posisi animasinya. Klik frame awal, objeknya pastikan letakkan di posisi awal, lalu klik frame yang terakhir, objeknya letakkan di posisi yang terakhir. Nah, setelah itu, pada saat kita jalankan, dia seperti ini. Namun, pada saat kita Ctrl Enter atau kita run, di sini objeknya yang nampak,
objeknya berputar, tapi lintasannya nggak nampak. Bagaimana cara kita? Misalkan kita mau supaya lintasannya tetap nampak, maka di sini kita bisa menggunakan layer baru untuk menampungnya. Kita ganti aja namanya ini lintasan 1. Nah, setelah itu, setelah kita ganti namanya lintasan 1, tadi kan kita sudah copy, maka ini boleh kita pilih edit, tapi tetap pastikan untuk teman-teman aktif di layer lintasan 1 ya. Pilih edit, lalu pilih paste in place. Nah, apa fungsi dari paste in place? Itu sudah kita bahas di video sebelumnya ya, untuk apa fungsi sebenarnya dari paste in place ini sendiri. Nah, setelah kita pilih paste in place, maka dia sudah tercopy seperti ini, tapi lintasannya masih di atas. Kita mau lintasannya di bawah, maka kalau lintasannya di bawah, ya udah teman-teman tinggal drag aja, letakkan posisinya di bawah objek. Seperti ini. Sehingga nanti pada saat dijalankan, lintasannya sudah muncul dan nampak tertutup. Jadi seolah-olah nanti memang tidak ada celah untuk awal dan akhirnya ya. Oke, setelah selesai bagian yang pertama, kita lanjut ke bagian yang kedua. Jadi kita tambahkan lagi sebuah layer baru. Kita ganti namanya menjadi objek 2. Nah, setelah kita ganti namanya menjadi objek 2, yang berikutnya ini boleh kita copy aja ya sebenarnya untuk objeknya ini, atau teman-teman boleh buat baru, nggak masalah. Setelah dibuat objek baru, kita ganti warnanya seperti ini. Oke. Ini dia, sudah jadi. Setelah itu, nah, teman-teman boleh, kalau memang cukup berbahaya, kita takutnya nanti dia akan bergeser dan lain sebagainya. Ini untuk objek-objeknya ini boleh sebenarnya di lock ya. Supaya apa? Supaya nanti jangan terjadi permasalahan pada saat ternyata waktu diklik dia bermasalah dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus benar-benar diperhatikan. Lalu kalau memang kurang yakin ini boleh di lock ya. Oke. Nah, kita lanjut. Di layer objeknya sudah ada, maka kita buat lintasan yang kedua. Klik kanan, pilih Add Classic Motion Guide. Setelah itu, setelah selesai, maka silakan teman-teman boleh buat lintasan, posisinya, dan warnanya sesuaikan aja. Karena warna objek 2 kita adalah warna gradien biru, maka untuk objek yang kedua itu bisa dikasih line-nya warna biru. Setelah dikasih, ini boleh di-copy dulu. Karena kita nanti akan melakukan pemotongan. Setelah di-copy, kita lanjutkan kembali. Ya, ini ya, setelah di-copy, kita lanjutkan. Ini boleh kita lubangi sedikit seperti ini, kita potong. Oke, nah setelah itu sama seperti tadi ya, untuk teman-teman semuanya. Kunci awal dan akhir ketepatan karena di objek file-file sebelum layer-layer sebelumnya sudah kita pakai sampai 96. Jadi pada saat kita menambah layer baru nanti otomatis dianya insert frame sampai 96. Ini nggak masalah. Oke, langsung aja frame-nya dikunci awal dan akhir juga dikunci. Berarti ini akhirnya saya kunci. Step yang kedua, aktifkan Create Classic Twin. Setelah diaktifkan Create Classic Twin, ya udah tinggal atur posisinya. Frame awalnya kita buat di sini. Frame akhirnya boleh diklik, letakkan di posisi yang satu lagi. Bagi yang sukses, nanti dia akan seperti ini. Namun dari itu, di sini kan pada saat kita jalankan, lintasannya nggak nampak. Maka bagaimana caranya supaya kita buat nanti lintasannya nampak? Maka kalau kita ingin buat supaya lintasnya nampak, sama seperti tadi. Tambahkan sebuah layer baru. Kita ganti aja namanya menjadi lintasan 2. Setelah itu, pilih Edit, lalu pilih Paste in Place. Nah, posisi lintasan ada di atas, jangan lupa lintasannya geser ke bawah, seperti ini. Jadi, objeknya di atas, lintasannya di bawah. Sehingga pada saat dijalankan sudah muncul untuk lintasan yang kedua. Nah, kita lanjut untuk satu lagi sama seperti yang tadi. Ini boleh kita copy dulu.
untuk objeknya, atau dibuat baru ya. Tambahkan sebuah layer baru, kita ganti namanya menjadi objek 3. Nah, untuk objek 3 ini di sini kita buat warnanya misalkan warna gradien hijau. Nah, setelah itu sama seperti sebelumnya, kita akan buat lintasannya ya. Klik kanan, pilih Add Classic Motion Guide. Setelah itu silakan dibuat lintasannya, posisinya di sini. Nah, berhubung karena warna objek kita hijau, maka stroke kita juga kita sesuaikan. Oke. Nah, setelah itu jangan lupa, karena kita nanti butuh, ini jangan lupa di copy dulu. Setelah di copy dulu, oke, kita akan mulai. Silakan di blok, potong. Setelah itu tinggal tentukan ya, frame awal, frame akhirnya, kunci. Step yang kedua, aktifkan klasik. Step yang terakhir, tentukan objeknya. Di frame awal dia di sini. Oke. Kita klik di frame terakhir, objeknya letakkan di posisi yang satu lagi. Sehingga nanti pada saat dijalankan, dia seperti ini. Nah, supaya dia nampak tertutup, berarti sama seperti tadi ya. Tambahkan layer baru, ganti namanya menjadi lintasan 3. Nah, setelah itu edit, paste in place. Sehingga pada saat dijalankan, ini di hasilnya. Jadi teman-teman semua boleh menambahkan ya, di backgroundnya mungkin boleh ditambahkan, misalkan background yang sesuai dengan bentuk animasi ini ya. Misalkan apapun itu, misalkan terserah teman-temannya. Nah, ini dia untuk contoh kita yang kedua dari teknik animasi motion guide. Semoga video pembelajarannya dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.